Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Daniel pasal 11 ayat 32, demikian bunyinya. Ayat harian kita hari ini, Selasa 31 Agustus 2021, diambil dari Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Betapa kita mengenal seorang Daniel, seorang nabi, seorang tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana sebenarnya kekuatan dan kekuasaan Tuhan itu melebihi daripada akal dan juga kekuatan manusia. Dia adalah seorang yang mampu melihat dan bernubuat tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Sama seperti ketika dia menegakkan imannya di hadapan Raja Nebukadnezar, dia tidak pernah ragu-ragu akan kekuatan daripada Tuhan. Dia tidak pernah mau surut walaupun kematian mengancamnya. Walaupun raja bersikeras membuangnya ke dalam gua singa. Namun apa yang terjadi Ibu Bapak Saudara-saudara? Dia selamat. Singa yang telah tidak diberi makan bahkan disengaja begitu lapar sehingga ketika bertemu dengan Daniel, maka singa itu menurut pikiran raja dan pembesar-pembesar di kerajaan Babilonia akan mencabik-cabik dan menerkam Daniel begitu buasnya. Namun apa yang terjadi? Allah itu begitu kuat, Allah itu begitu perkasa. Dia bukan hanya mampu melunakkan hati manusia, namun ketika kekuasaan Tuhan sudah melingkupi bumi ini, maka apapun dan siapapun, binatang apapun, sebuas apapun dia, ketika firman Tuhan dan kuasa Tuhan telah hadir, maka pada saat itu orang-orang yang keras hati, binatang-binatang yang buas akan bersahabat dengan kekuatan Allah dan bersahabat dengan abdi-abdi Allah. Itu juga yang dia nubuatkan. Dalam pasal 11 ini, Allah memberikan petunjuk kepada Daniel bahwa kerajaan Persia itu juga akan tercabik-cabik. Akan hadir 3 orang lagi raja di Persia, dan raja keempat akan memberikan pengaruh yang luas dalam arti bahwa tatanan kehidupan yang dibangun dahulu itu akan tercabik-cabik. 4 kerajaan akan muncul seturut dengan mata angin yang ada di dunia ini. Utara, timur, barat, dan selatan. Dan di sana semuanya kekuatan akan berkumpul, beradu dalam kapasitas sebagai kerajaan yang terkuat. Namun apa yang hendak dikatakan oleh Daniel? Apa yang hendak dikatakan oleh Allah? Sebagaimana dunia ini dijadikan, sebagaimana orang-orang perkasa di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana keahlian para raja-raja untuk menghimpun kekuatan. Namun itu juga belum menjadikan dunia ini di dalam kekacauan. Dan belum tentu kekuatan daripada raja-raja itu mampu untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Karena apa? Karena akan ada satu kerajaan yang akan dibentuk oleh Allah sendiri. Itulah penglihatan Daniel. Bahwa kerajaan Allah itu adalah untuk mempersekutukan dan mempersatukan orang-orang yang tetap setia dengan pengenalannya kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh nats kita saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Bahwa orang-orang fasik
tidak akan pernah bertahan di dalam kehidupannya. Namun mereka yang tetap mengenal Allahnya, umat yang tetap mengenal Allah, dia akan tetap kuat. Bahkan dia akan bertindak kepada orang-orang yang selalu mengenal Allah. Hanya kekuatan Allah lah, oleh karena firman Tuhan juga lah, oleh karena pengasihan Tuhan lah sebenarnya dunia ini dan manusia itu mempunyai kekuatan lebih daripada kekuatan raja-raja sebelumnya. Oleh karena kekuatan firman Tuhan itu jugalah yang harus dinyatakan oleh orang-orang yang benar. Tindakan-tindakan kefasikan, tindakan-tindakan yang tidak benar itu akan tetap ditentang oleh Allah, sehingga pada akhirnya kerajaan Allah akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia, akan menjadi pusat perhatian orang-orang yang tinggal di dunia ini. Dan setiap mulut juga akan menceritakan bagaimana sebenarnya kebaikan daripada Allah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang kita punya saat ini, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini, itulah yang harus kita pegang teguh. Iman kita yang saat ini mungkin saja terguncang, pemikiran kita yang terguncang, hati kita yang terguncang oleh pandemi ini. Apakah kita hanya mampu menundukkan kepala dengan situasi yang mengkhawatirkan ini, atau mencari yang sesungguhnya yang menguatkan kita dalam menjalani berbagai macam kehidupan kita saat ini, termasuk pengalaman kita. Banyak saudara-saudara kita yang telah mengalami bagaimana pahit getirnya ketika dia dinyatakan oleh positif teridap virus corona. Mereka berjuang, saudara-saudaranya di luar berjuang, orang-orang di sekitarnya juga turut mendoakannya. Inilah kekuatan yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh akal dan pikiran manusia. Kekuatan doa itu, kekuatan kesetiaan itu, kekuatan penyertaan Tuhan yang tetap taat akan menerima kekuatan yang berlipat ganda daripada Tuhan. Banyak juga orang-orang yang terpapar virus corona dan akhirnya meninggalkan nama di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah bentuk daripada penyertaan Tuhan yang hendak dinyatakan kepada kita. Menghadirkan kekuasaan Tuhan, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Meninggalkan kefasikan, itu jugalah yang harus dilakukan oleh orang-orang benar. Tetapi kuat dan taat, mengerti tentang Allahnya, mengerti tentang kekuatan Allahnya, hikmat daripada Allahnya. Itulah yang harus menaungi hati dan pikiran kita, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Oleh karena itu, dalam menyambut kerajaan Allah juga di tengah-tengah dunia ini, saya selalu mengingatkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang saat ini sedang berarak-arakan, berjalan bersama menuju kerajaan Allah itu. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita terdapat dalam kehidupan yang fasik, pemikiran yang fasik, hati yang fasik. Namun kita harus tetap hidup di dalam damai sejahtera, kuat oleh karena penyertaan Tuhan. Saya yakin Ibu Bapak, Saudara-saudara juga mempunyai kekuatan di luar dirimu. Jika engkau tetap percaya, jika engkau tetap hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah di dalam firman Tuhan, percayalah akan firman Tuhan, dan percayalah akan Kristus Yesus yang telah menebus engkau dari perhambaan dan kefasikan dunia ini. Supaya pada akhirnya kita akan bertemu bersama-sama di dalam panggilan kita menuju kerajaan sorga yang terang itu. Tetap menjaga kesehatan, tetap fokus untuk mendamaikan hatimu dengan Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan kepada kami tuntunan dalam kehidupan kami. Biarpun dunia ini, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, petinggi-petinggi dunia, penguasa-penguasa dunia ini berambisi untuk saling menaklukkan dan saling mengalahkan. Namun ketika kami tetap setia kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, meninggalkan kefasikan, percaya kepada Tuhan dan mengenal kerajaan-Mu, kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Selamatkanlah kami oleh karena iman percaya kami. Selamatkanlah kami oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan kepada kami pengenalan akan kerajaan Allah yang sempurna itu.
Terima kasih Tuhan. Jadikanlah dunia ini menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga kami harus bertekuk lutut. Dunia harus bertekuk lutut. Ilmu pengetahuan harus bertekuk lutut. Bahkan ambisi-ambisi daripada orang-orang di sekitar dunia ini harus tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Untuk menjadikan bahagian kehidupan kami tetap percaya dan yakin kerajaan Allah akan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi penurut dan penuh belas kasihan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Salah dan dosa kami ampunkan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.